Hidup ini bukan tentang aku, tetapi tentang Dia, Kristus yang telah menebusku dengan kasih-Nya yang sempurna. Setiap napas yang kuhirup, setiap langkah yang kuambil, setiap pekerjaan yang kulakukan, semua adalah untuk kemuliaan-Nya. Aku hidup bukan untuk mengejar dunia, tetapi untuk mencerminkan kasih dan kebenaran-Nya di dalam hidupku. Mari saksikan kesaksianku kiranya memberkati. Roh Kudus itu mengajar melalui orang. Jadi saya nggak pernah dengar suara atau dapat pengalaman rohani yang gimana itu nggak pernah. Karena latar belakang saya kan bisnis. Ya, saya kuliah itu dulu saya ambil manajemen bisnis. Saya sekarang 21 tahun. Wow. Iya. Jadi mulai dari umur 17 saya mulai masuk kuliah, itu saya belajar bisnis. Lalu tahun lalu saya mulai buat konten. Jadi karena nenek saya itu ngajarin saya, kalau kamu jadi orang, tujuanmu bukan jadi kaya. Tujuanmu adalah berdampak. Kamu tujuanmu bukan untuk menjadi orang yang di atas, tapi tujuanmu adalah orang yang berdampak buat orang. Nah, karena aku latar belakang bisnis, aku literasi orang tentang keuangan, investasi, pasar modal. Karena dulu aku berprestasi di bidang itu. Ya. Nah, aku mulai masuk TikTok tuh, literasi orang tentang itu. Lalu kemudian ada yang nonton tuh, tapi nggak banyak. Ya. Lalu aku scrolling TikTok, banyak orang yang menghina-hina pengajaran kekristenan. Jadi mereka, Yesus tuh bukan Tuhan, termasuk yang mungkin nanti yang mau Anda tanyakan Donditan. Mungkin itu ya begini berarti. Ya nggak apa-apa. Ya kalau Donditan denger ya nggak apa-apa juga. Karena begini, dia kan sering tuh bahas orang di podcastnya dengan orang-orang yang tidak belajar. Jadi seakan-akan argumentasi itu udah benar, padahal sebenarnya nggak berguna sama sekali. Saya harus katakan begitu. Karena dia tidak mampu dan tidak mau mengundang narasumber yang kompeten. Misalnya jangan jauh-jauh panutan saya Pak Bambang Nursena, kenapa nggak pernah diundang? Atau jangan-jangan saya? Baru mau nanya, pernah diundang nggak? Saya nggak pernah diundang. Nggak pernah. Tapi cuma ngeledek-ledek ya? Ya begitulah mainnya kan begitu. Itu kan dia banyak tuh Jesslyn, orang-orang yang mengaku mualaf yang cerdas-cerdas itu, ya mereka bilang mengakunya cerdas gitu kan. Oh, Yesus tuh bukan Tuhan, Yesus itu hanya nabi. Alkitab tuh sudah dirubah, sudah dipalsukan, Yesus tidak tersalib dan lain sebagainya. Saya dulu jujur saja, saya nggak terima dengan itu bukan karena saya sudah mengerti Tuhan, tapi karena ego. Agama saya nih diginiin. Saya masih mental kadrun dulu. Saya nggak terima nih diperlakukan begini. Maka saya saat itu juga saya hapus konten saya tentang keuangan dan lain sebagainya. Saya ganti profil dan nama saya. Lalu kemudian saya buat video. Saya malam itu juga belajar tentang Tritunggal. Wow. Malam itu juga. Malam itu saya belajar Tritunggal, saya langsung buat video malam itu juga. Besoknya video saya langsung ditonton 30.000 orang. Nah, itu kan biasa ya, orang seperti itu semangatnya dibakar. Mulai saat itu saya buat konten terus sampai sekarang. Itu tuh yang kenapa kepikiran Tritunggal saat itu? Karena yang diserang Tritunggal waktu itu. Tuhan kalian tuh 3. Mana yang Bapak, mana yang anak? 3 dalam 1, 1 dalam 3. Tuh biasa yang sering familiar ya. 1 dalam 3, 3 dalam 1. Nah, waktu itu saya juga masih gelabakan buat menjawab itu karena saya belum belajar. Tapi lama-lama proses itu mematangkan kita dalam berargumen. Sampai sekarang saya melayani. Mungkin di sini biar penonton juga tahu ya, apa sih sebenarnya Tritunggal? Tritunggal itu berbicara tentang Allah yang esa. Allah yang esa itu adalah Sang Bapa. 1 Korintus 8:6. Bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Sang Bapa dan satu Tuhan, yaitu Yesus. Jadi Tritunggal itu tidak pernah berurusan seperti fitnah orang-orang abad ke-7. Anda tahu maksud saya? Yang mengatakan ada 3 Tuhan diikat jadi satu, atau 1 Tuhan dibagi-bagi jadi 3, bukan. Tritunggal itu berbicara tentang Allah yang esa, Allah yang satu. Tetapi bagaimana Allah yang satu itu dijelaskan melalui Tritunggal. Allah yang esa, Allah yang hidup adalah Sang Bapa, dan di dalam dirinya dia memiliki firman. Yang oleh firman ini dia menjadikan segala sesuatu. Makanya berfirmanlah Allah, jadilah terang. Berarti dia menjadikan terang oleh firman. Karena berfirman itu kata kerja, kata bendanya adalah firman.
Berarti Sang Bapa selain memiliki firman untuk menjadikan segala sesuatu dengan berfirman, dia memiliki roh yang oleh roh ini dia menghidupi segala sesuatu. Ya. Roh inilah Roh Kudus. Ayub 33 ayat 4. Jadi Sang Bapa bersama firman-Nya, bersama dengan rohnya, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, itulah Tritunggal. Firman itu disebut anak. Kenapa disebut anak? Karena firman itu terkandung di dalam Bapa. Dia tidak pernah berada di luar Bapa, tapi di dalam Bapa. Dan ketika Bapa ini melakukan segala sesuatu itu melalui firman-Nya. Apa yang didengar Musa? Firman Tuhan. Benar. Apa yang didengar Abraham? Firman Tuhan. Apa yang didengar para nabi? Firman Tuhan. Artinya, Bapa yang tak kelihatan, yang tidak terhampiri itu mewahyukan dirinya ke dunia ini selalu melalui firman-Nya. Kalau di perjanjian lama firman itu dalam rupa-rupa penampakan, dalam bentuk suara, maka apa susahnya di perjanjian baru itu firman menjadi manusia. Dan itulah Yesus Kristus. Jadi Bapa, anak atau firman-Nya sendiri yaitu Yesus Kristus yang datang menjadi manusia, dan rohnya sendiri yang adalah Roh Kudus, itulah Tritunggal. Yang berbicara tentang bagaimana Allah kita yang hidup. Allah kita yang hidup adalah Sang Bapa yang mencipta dengan firman-Nya, menghidupi dengan rohnya yang kudus. Jadi ini menjawab semua kekeliruan orang tentang sangat jelas banget itu. Tuhan kita kan. Iya. Orang-orang selalu bilang, oh Tuhan kalian itu 3. Nah itu saya waktu itu tidak terima. Tapi justru semakin saya pelajari tentang Tritunggal, ada makna spiritual yang dibentuk di sana. Bahwa Tritunggal itu bukan sembarang, bukan hanya konsep teologi, tapi ada makna spiritual di dalam. Bahwa kasih dinyatakan oleh Bapa, keadilan dinyatakan oleh firman-Nya yang hidup, dan kebenaran dimeteraikan oleh rohnya yang kudus. Itulah Kesan langsung viral ya. Gitu. Luar biasa. Pengajarannya wow. Iya, bagus banget ya. Ya. Luar biasa. Jadi selama ini belajarnya tuh semua ya maksudnya belajar Otodidak, saya belajar otodidak sendiri. semua. Dia bertobatnya karena apa? Ya karena keprihatinan saya aja sih sama anak-anak muda. Saya paling menentang anak-anak muda yang liberal. Dan orang-orang anak-anak muda yang liberal dan juga menganut postmodernism. Waktu itu tuh pemicunya selain itu apa gitu? Masih pasti ada seseorang yang memicu. Ya anak-anak muda yang liberal itu. Masih sekitarnya Elia gitu. Ya, saya itu radikal sekali dalam hal Injilnya Tuhan. Bagus itu. Supremasi. Makanya banyak orang yang buatannya, oh Elia itu terlalu mungkin terkesan sombong. Karena apa? Hanya Kristen aja yang benar buat dia. Nggak ada yang lain. Ya karena memang itu yang benar. Ya. Kamu mau tawarkan saya apa? Ya. Ada teman saya yang pernah berkata begini, kamu itu sebenarnya jahat tahu katanya. Kenapa saya jahat? Kenapa hanya Tuhanmu yang kamu aku yang benar? Kenapa kami ini berarti menurutmu nggak selamat? Justru karena saya kasihan sama kamu, maka saya injil kamu. Kamu boleh nggak kasih satu aja dari agama manapun yang bisa menyaingi apa yang dilakukan oleh Kristus saya? Satu pun nggak ada kan? Kamu bisa nggak kasih satu pribadi yang telah mati dan bangkit selain Yesus? Ya. Nggak ada. Coba kamu kasih satu yang lebih bijaksana dari Yesus kami. Coba hukum yang paling agung di luar Kristus ada nggak? Kalau kamu mungkin buat jahat, balas jahat apa itu udah biasa di agamamu. Tapi itu tidak berlaku bagi kami. Bahkan Tuhan kami mengatakan musuh harus dikasihi. Ada nggak yang lebih agung dari sini? Kalau kamu bisa tunjukin, saya mengakui itu. Jadi kalau saya begitu mengagungkan Tuhan saya, dan saya memberitahu ini kepada kamu dan kamu sakit hati, itu kebodohan kamu. Melayani Tuhan, pelayan itu ya budak. Iya, benar. Ya kan? Kenapa hamba Tuhan lebih kaya daripada jemaatnya? Sebenarnya begini, kekayaan itu tidaklah suatu hal yang salah. Mau orang kaya sih, mau hamba Tuhan juga kaya, nggak apa-apa. Tapi kesederhanaan orang itu yang penting. Justru kesederhanaan itu diukur ketika dia punya sesuatu. Benar. Tuhan Yesus punya semuanya. Kita bisa mengatakan dia sederhana karena dia tidak menganggap kepunyaannya itu. Ketika dia seharusnya bisa berkata, aku bisa hancurkan bumi, tik. Aku bisa membuang kamu, menciptakan yang baru.
Seharusnya dia bisa berkata seperti itu. Iya. Tapi karena kasihnya, dia menjadi sederhana oleh hal-hal itu. Dia datang menjadi manusia, makanya dalam Filipi dikatakan, yang walaupun dalam rupa Allah, ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Nah pertanyaannya, kenapa hamba Tuhan lebih kaya daripada jemaatnya? Kalau mereka kaya, ya silakan saja. Tapi gaya hidup yang hedon, pamer, ya kan, mereka pergi jalan-jalan ke sini, apa pamer, posting, apa segala macam. Itu kan menyandung jemaat-jemaat yang tidak dapat makan, masih susah makan, misalnya begitu. Iya. Ya itu yang nggak boleh. Kalau saya personally nggak senengnya tuh kalau udah kayak begitu, gaya hedonnya ditunjukin terus pakai ayat-ayat Nah, di bawahnya itu tuh. membenarkan ya. Kayaknya munafik sekali ya gitu ya. Ya, Tapi ya saya sebenarnya tidak itu salah atau enggak sih? Saya juga bingung gitu. itu salah. Jadi begini, orientasi atau tujuan manusia untuk hidup di dunia ini bukan untuk kemakmuran itu. Makanya Injil kemakmuran adalah Injil yang paling bodoh sepanjang sejarah. Jadi orang-orang yang menganut Injil atau teologi kemakmuran itu sedang di dalam pengawalan serigala yang buas. Makanya kalau Makanya misalnya populer sekali. gembalanya ngomongnya kemakmuran, berkat-berkat, Kemakmuran mulu, itu semuanya udah. tinggalkan. Gereja itu adalah tempat di mana dosa kita ditelanjangi. Kalau itu malah ditutupi, kemudian diajarkan ikut Tuhan, kamu pasti diberkati, kamu pasti, Tuhan nggak pernah menjanjikan pasti begitu. Iya. Lalu kamu siapa? Kamu pasti begini, kamu pasti begini, kamu pasti begini. Nah, itu mulai tidak sehat. Yang ada kita harus pikul salib ya. Harus Iya, begitu. tiap hari. Ya, jadi apakah hamba Tuhan boleh kaya? Boleh-boleh saja. Tapi dia memanfaatkan karena gini, kekayaannya itu pun bisa didapatkan karena kasih jemaatnya. Tapi apakah dia menggunakan kekayaannya itu untuk menolong sesamanya? Dia kan tentu sudah punya hikmat ya. Iya. Harusnya uang yang digunakan untuk membeli barang yang seperti apa, misalnya bisa dipergunakan untuk apa, memang itu haknya dia. Iya. Tapi kasihnya dan nuraninya harusnya menuntun dia untuk berbuat Benar. yang lebih berdampak bagi kemuliaan Allah, bukan untuk kesenangan dirinya. Apalagi dengan kalau kita tahu tentang buah-buah roh kan harusnya kita harus punya self control. Iya, penguasaan diri dan lain sebagainya gitu. Jadi kekayaan itu tidak salah, tapi bagaimana kita menggunakan itu dan mendapatkan itu yang penting untuk diketahui. Karena dari ketika orang punya sesuatu, disitulah kesederhanaannya diuji. Benar. Kalau dia nggak punya apa-apa, gimana dia bisa dikatakan sederhana? Iya. Orang yang mengatakan ketika kamu memberi, kamu akan diberkati, kamu akan lebih banyak mendapatkan. Langit dibuka. Ya. Memang ada ayat Alkitab yang berkata orang akan menuai sebanyak apa yang dia tabur. Iya, itu benar ya. Tapi itu benar. Tetapi begini, apa pentingnya kamu memberi kepada Tuhan lalu kamu berharap lebih banyak sedangkan kamu mengembalikan apa yang sebenarnya bukan milikmu? Ya, namanya itu kan tidak sopan ya. Iya. Saya mendapatkan semua yang di tangan saya itu kan atas perkenanan Tuhan. Benar. Ingat loh, tidak semua Tuhan izinkan orang yang memperoleh segala sesuatu, belum tentu dia izinkan untuk menikmatinya. Banyak orang punya banyak duit, banyak babu, dan lain sebagainya, tapi belum tentu ya Tuhan izinkan menikmatinya. Iya. Jadi semuanya adalah memang anugerah Tuhan. Iya. Jadi kalau kamu memberi, jadi ketika pendeta berkata seperti itu, lalu orang berbondong-bondong dengan maksud yang sama, dia memberi semuanya kepada pendeta dengan harapan pendetanya kenyang, dianya tidak kenyang. Nah itu kalau kayak gitu salahnya pendetanya atau jemaatnya tuh? Ya itu salah pendetanya. Ya. Ya, dia menuntun jemaatnya untuk memberi kepada pendetanya dengan motivasi yang salah. Benar. Padahal prinsip memberi itu 2 Korintus 9 ayat 7, berilah menurut kerelaan hatimu, bukan dengan paksaan, bukan dengan motivasi yang lain-lain. Benar. Jadi siapapun memberi, silakan dia memberi menurut takarannya kepada Allah sesuai dengan apa yang dituntun oleh hati nuraninya. Berarti selama ini nih jemaat banyak yang dibodoh-bodohi. Bodoh-bodohi. Ya. Jadi ketika kamu harus beri sekian, kamu dilipat gandakan apa segala macam, dia tidak diajarkan prinsip memberi yang benar. Karena memberi itu adalah kesadaran kamu sejauh mana syukurmu kepada Allah. Kalau kamu memberi dengan berharap banyak kembali,
itu berarti kamu tidak mencintai Kristus. Iya, benar. Tapi kamu mencintai apa yang kamu punya agar kamu berharap lebih banyak lagi dapatnya. Tapi kalau kamu memberi banyak buat Kristus karena kamu tahu bahwa dia telah berkorban bagi kamu, itulah cinta yang sejati. Sebagaimana Allah Sang Bapa telah memberikan putranya yang adalah kekayaannya yang terbesar kepada dunia ini sebagai tanda cintanya. Maka kita pun harusnya begitu. Persembahan yang hidup adalah hidup kita. Penyembahan yang hidup adalah hidup kita. Roma 12. Benar. Tuhan untuk tubuh dan tubuh untuk Tuhan. Itu harusnya yang benar. Dan kita harus berproses menuju itu. Bahkan saya pun, ucapan itu berlaku buat saya juga. Pasti. Itu mengevaluasi saya, bagaimana saya melayani Tuhan, apa sebenarnya motivasi saya melayani Tuhan. Kita harus berkaca seperti itu. Agar jangan orang lain kita lihat kesalahannya, kita sendiri nggak tahu kesalahan kita apa. Itu ya, maka dibilangin jangan yang ada balok tuh. Balok di mata orang sedangkan balok di matamu tidak kamu lihat. Itu memang penting. Semua pelayan Tuhan itu harus mengevaluasi dirinya sendiri. Apakah dia sudah di tahap mana? Apakah dia sudah terlalu jauh atau dia memang sendiri jauh dari Tuhan atau dia memang sendiri bagaimana dengan Tuhan? Sebenarnya pendeta itu, gembala itu kan tahu ya. Maksudnya mereka kan belajar teologi. Bagaimana kalau mereka tuh menyesatkan jemaat-jemaat itu kan tidak baik. Itu kenapa mereka melakukannya di dalam kehidupan mereka? Semuanya itu tergantung hatinya. Amsal mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati setiap orang tuh berbeda-beda. Mau pendeta, mau bukan pendeta, ada yang mencintai uang, ada yang mencintai ketamakan, ada yang mencintai kecemaran, ada yang mencintai kepahitan dan lain sebagainya. Itu ada. Jadi semua tindakan yang orang lakukan itu terlihat dari hatinya. Sebenarnya kalau kayak begini, kita sebagai pengikut Kristus, perlu nggak sih kita ke gereja kalau misalnya gembalanya kayak begitu? Perlu ke gereja, tapi jangan ke gereja yang seperti itu. Oke. Ya kita harus berdiakonia, berkoinonia, bermarturia. Kita harus menjadi saksi. Penulis surat Ibrani berkata, jangan kamu membiasakan untuk menghindari pertemuan-pertemuan jemaat. Kita harus bersekutu agar kita mengerti kasih Allah yang adalah relasi dinyatakan dalam persekutuan. Ya, benar. Kan kita gereja itu tubuh, bukan individu. Itu universal. Kayak mempelai perempuan itu bukan hanya satu. Mempelai perempuan adalah seluruh gereja semesta dengan Kristus sebagai mempelai laki-laki. Ya harusnya saling mengkoreksi. Cuma sekarang ini ketika kita bernarasi seperti ini, ada orang-orang yang saya tidak tahu entah alasan apa mereka mengatakan, wah kamu kenapa berkata seperti itu, kita tidak boleh menghakimi, kita tidak boleh begini. Apakah dengan mengatakan sampah itu kotor saya menghakimi? Enggak. Apakah dengan mengatakan bahwa kotoran itu bau itu saya menghakimi? Enggak. Jadi ketika ada pengajaran yang tidak sesuai dengan mandat Kristus, lalu saya nyatakan bahwa itu salah, apakah saya sedang menghakimi? Enggak. Kadangkala orang mengatakan, oh kamu berhak menghakimi, itu karena ketidakrelaannya untuk melepas apa yang dia anggap benar. Padahal salah. Jujur aja. Iya, benar ya kan? gitu. Iya. Jadi banyak orang ketika saya mengatakan hal seperti ini, lalu wah kamu nggak boleh harusnya begitu, kamu begini-begini. Padahal dia sendiri tidak mau mengkoreksi dia seperti apa. Saya pun begitu. Ya. Karena memang banyak pandangan teologi, tapi kan semuanya kita tahu sebatas mana kita mengujinya kan? Begitu. Kenapa Kak Elia nggak mau ngambil sekolah teologi? Saya rencananya ada mau ngambil sekolah teologi, tapi saya harus menyelesaikan ini dulu. Gitu. Ada beberapa hamba Tuhan yang mengusulkan saya, dan saya dimuridkan oleh mereka memberi saya usul demikian. Tapi kan semua harus diselesaikan tertib ya, satu persatu. Ini sekolahnya masih lama? Apa kuliahnya masih lama? Ya sekitar 3 tahun lagi. Karena begini, penginjilan saya membuat saya dalam tanda kutip terlunta-lunta. Jadi saya 4 kali pindah kampus. Oh, iya, karena saya di kampus yang ini dipersekusi. Di kampus yang ini dilemparin. Karena ini? Iya, karena ini. Wow, sampai mempengaruhi. Ya, mempengaruhi, pendidikan tapi juga ya? itulah harga yang harus dibayar. Oh, ternyata mereka nonton juga. Mereka nonton juga. Oh. Bahkan dosen saya sendiri menyerahkan saya loh. Wow.
Wow. Dia yang bocorin identitas saya. Ini saya tak perlu sebut, tapi kalau Anda tonton, percaya Yesus. Iyalah, percaya dong sama Yesus, harus. Berkau diampuni gitu ya. Kenapa nggak sekaligus aja ngambil teologi sambil berjalan? Waktunya, manajemennya itu yang susah nanti. Ya. Itu karena saya berpikir begini, saya tidak tahu kapan saya mati. Ya. Jadi saya harus sekolah sambil melayani Tuhan. Ya. Kita nggak tahu kan? Ya, itu benar. Kapan kita mati gitu. Zaman Jadi sekarang. saya memaksimalkan waktu. Elia ini nih kelihatannya nih on fire terus nih ya. Gimana cara fire itu terus berapi-api terus ya terus nyala. Kamu harus melalui penderitaan. Jadi penderitaan itu yang terus. Penderitaan itu yang membuat gini. Ketika saya menderita, nggak ada yang diam dengan saya. Ya. Hanya Tuhan. Ketika saya harus lari ke sini, saya harus pergi ke sini. Memang ada pertolongan yang Tuhan berikan melalui orang-orang, tapi mereka tidak tahu apa yang sebenarnya saya hadapi. Saya hanya berharap kepada Tuhan saja. Saya hanya bilang, Tuhan saya begini, bukan karena saya melakukan hal yang jahat. Saya bukan, I'm not criminal. Saya bukan penjahat. Tapi karena namamu, aku merasakan ini, dan ini sesuai dengan apa yang engkau sudah nyatakan. Berbahagialah kamu yang ditolak oleh karena namaku dan lain-lain. Aku malah disebut berbahagia. Apakah aku tidak bisa oleh karena iman tetap harus menyala karena janji itu? Jadi kenapa tetap on fire dan lain sebagainya? Itu bukan karena saya yang gimana, tapi itu karena kasih karunia Tuhan. Menetapkan bara api itu dalam hati kita. Karena apa? Karena kalau saya tidak on fire lagi, artinya saya menghilangkan pengalaman saya dengan Tuhan, apa yang saya lalui. Saya memang tidak sempurna, tapi saya merasakan bahwa Dia itu hidup. Makanya saya bilang, mengetahui Tuhan dengan mengenali Tuhan itu dua hal yang berbeda. Beda. Mengenali Dia adalah mengalami Dia. Saya tidak mengalami penglihatan yang gimana gitu ya, tapi saya harus berjalan sendiri. Saya berdoa sama Tuhan, saya minta pertolongan Tuhan. Bahkan saya berani mengatakan, saya rela mati demi Tuhan meskipun saya tidak sempurna dalam perlakuan saya dalam hidup ini. Tapi mulut saya berani mengaku seperti itu. Itu pasti bukan dari daging saya, tapi dari roh yang ada di dalam saya yang diberi oleh kasih karunia Tuhan. Jadi bukan karena hasil usaha saya bisa berapi-api, tapi karena Tuhan masih berkenan, Tuhan bermurah hati, dan bahkan lebih jauh Dia berbelas kasih kepada saya yang hina ini, yang tidak berguna. Saya mengatakan saya tidak berguna, tapi bejana yang bagaimanapun di tangan Tuhan bisa menjadi periuk yang indah. Kalau Dia mau dibentuk. Yang penting mau dibentuk. Tergantung di tangan siapa kan? Kan Dia potternya kita. Betul. How much time in a day you spend time with the Lord? Sorry, aku bingung bahasa Indonesia. Oh, udah tahu, oke. Berapa banyak waktu yang aku habiskan dengan Tuhan setiap hari? Enggak tentu. Karena saya begini, karena kadang saya tiduran aja gitu kan. Saya scroll TikTok, lihat orang yang membara, berapi-api, tapi semangatnya melawan Yesus. Saya bisa nangis 2 jam. Saya bisa sampai gitu-gitu. Karena aduh kasihan banget nih orang gitu. Sekarang saya melihat hal yang sedikit menyentuh aja, saya jujur aja sama Tuhan. Kadang saya berdoa tuh sambil tiduran, tapi saya sambil menangis. Saya nggak tahu, saya selalu menangis. Karena mungkin Elia merasakan apa yang Tuhan rasakan. Bukan masalah karena saya merasakan apa yang Tuhan rasakan, tapi saya berpikir, I'm standing here, saya berdiri di sini, itu karena Dia ada, gitu loh. Makanya saya katakan, bagaimana caranya kamu bisa teguh di dalam iman? Kamu harus dibakar dulu. Emas itu semakin murni ketika dia dibakar terus-menerus. Maka ketika saya mendapatkan penganiayaan, saya diperlakukan tidak adil, saya diolok-olok, saya dihina, dan lain sebagainya, saya bilang sama Tuhan bahwa terima kasih Tuhan, ini adalah caramu memurnikan saya. Kalau tidak itu saya lalui, tidak mungkin saya punya iman seperti yang sekarang. Untuk bisa bertahan kan? Gak bisa semua orang bertahan. Makanya pertahanan saya itu karena kasihnya Tuhan. Jadi berapa banyak yang saya habiskan setiap hari sama Tuhan itu nggak tentu. Kadang saya mendoakan pokok tertentu singkat saja, nggak lama-lama. Kadang saya perjamuan sendiri, gitu. Tapi selalu
involve Tuhan dalam kehidupan Elia sehari-hari? Mungkin lagi lihat TikTok tapi sambil ngobrol sama dia gitu ya? Ya kadang selalu diingatkan. Enggak yang tiap hari Tuhan mulu begitu. Lihat apa Tuhan enggak. Iya. Tapi ada waktunya. Gitu. Iya. Kadang sebelum tidur saya buka TikTok dengar orang berapologet, begitu saya senang. Ada yang orang-orang kecil ngomong Tuhan tuh saya senang. Ada apologet yang baru muncul tuh saya senang. Gitu. Jadi saya mengingat kembali apa yang udah saya lalui. Meskipun sebenarnya ya, tapi kan pengalaman hidup orang beda-beda. Yeah. Mungkin bagi orang, apa yang kamu udah lalui itu, gitu kan. Tapi bagi saya itu something yang besar. Karena saya mengalami satu-satunya anak berusia 19 tahun yang didemo di Republik ini hanya saya. Nggak ada. Sejak berdirinya negara ini yang didemo, anak umur 20 tahun itu hanya saya. Itu pun bukan karena kejahatan saya. Tahu nggak demo itu begini tuh apa? Penjarakan Elia Myron. Di Moi. Serius? Di Moi? Iya, di Moi. Waktu saya demo dengan Dr. Richard, saya kan pernah podcast dengan Dr. Richard. Tahun berapa? Tahun lalu. Masa? Saya podcast dengan Dr. Richard. Ada yang demo? Saya di demo. Wow. Saya penjarakan. Deddy Corbuzier juga. Masa? Dia bahas saya kan di YouTube-nya dia. Ya Deddy Corbuzier juga kan bahas saya pernah di YouTube-nya dia gitu. Di bahas demo? kamu tapi nggak pernah Di manggil demo. kamu, kan? Marahin. Oh, maksudnya manggil kamu? Oh enggak. Enggak kan? Ya Om Deddy percaya Yesus lagi. Enggak ada gunanya yang di luar Kristus. Kayaknya Itu pernah demi terjadi. popularitas deh kayaknya dia. Saya nggak tahu kalau masalah itu ya, itu urusan dia. Yang penting saya fokus jalan aja. Pesan buat anak-anak muda adalah saudara-saudara yang terkasih ya, anak-anak muda yang Anda harus tahu bahwa Tuhan itu tidak pernah berkarya tanpa arti. Benar. Salib Kristus, Injilnya Kristus, dan pribadi Kristus itu tidak boleh dipisahkan. Maka untuk menjunjung tinggi Tuhan Yesus, kita harus mau menginjili. Menjunjung tingginya itu dengan apa? Melakukan apa yang dia cintai. Apa yang Tuhan cintai? Semua orang diselamatkan. Bagaimana orang diselamatkan? Mendengarkan Injil. Jadi anak muda sekarang itu, ini bukan lagi waktunya kita anak muda Kristen untuk berpikir sama dengan dunia. Mungkin Anda berpikir bahwa, aduh, kalau aku memberitakan Yesus nanti aku dijauhi teman-temanku dan lain-lain sebagainya. Apakah artinya penolakan manusia kalau Allah menerima kamu? Ya, kadang orang-orang itu takut kehilangan hal-hal dunia ini karena dia memperjuangkan kebenaran Tuhan. Tapi satu hal yang pasti, ketika kamu berada di gerbang kematian, ketika kamu berada di gerbang kuburan, ketika kamu hampir di dalam detik-detik kematianmu dan kamu melihat ke belakang apa yang kamu lakukan, bukankah semuanya itu sia-sia? Ya. Dan jangan ada orang yang menganggap rendah orang muda. Ya. Jadi anak-anak muda Kristen itu, orang-orang muda Kristen itu sudah saatnya bersuara buat kebenaran Tuhan. Amin, ya. Dengan hati nurani yang tulus, dengan kebenaran yang sejati, dengan cinta yang mau menderita oleh karena Kristus. Penderitaan setiap orang berbeda-beda. Semua orang tidak pernah dipanggil untuk jadi sama seperti saya, harus jadi apologet dan lain-lain. Dalam karir, bisnis dan lain sebagainya, libatkan Tuhan. Dan yang paling penting, puncak dari pelayanan kita adalah bagaimana Kristus itu diagungkan di dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Amin. Meskipun dia muda, meskipun kita masih muda, itu tidak menghalangi karya kita. Gunakan apa yang kita punya, sosial media kita dan lain untuk memberkati orang lain. Memberitakan karya Kristus. Karena apa? Kalau kamu adalah orang Kristen yang sungguh-sungguh, kamu adalah orang Kristen yang sejati, kita adalah orang Kristen yang mencintai Tuhan, kita akan begitu berbelas kasih, kita akan begitu sangat mengasihani orang-orang yang belum mendengarkan Injil. Bahkan lebih jauh, hati kita digerakkan untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka dengan menginjili mereka. Karena apa? Kehendak dari Roh Kudus adalah Yesus diberitakan. Karena Roh penghibur yang dijanjikan oleh Yesus yang keluar dari Bapa adalah untuk bersaksi tentang Kristus, dan dia sendiri tidak memuliakan tentang dirinya sendiri. Pengajaran yang benar, Injil yang benar adalah Injil yang meninggikan Kristus dan menelanjangi kamu
di dalam keberdosaanmu. Sehingga setiap hari kita menyadari, kita mengakui bahwa kita adalah orang berdosa. Dan pada akhirnya kita akan memuliakan Kristus di atas segala sesuatu melalui salib. Dalam hidup ini, aku belajar untuk mengasihi seperti Kristus, melayani seperti Kristus, dan berjalan dalam iman yang teguh. Aku mungkin menghadapi tantangan, penderitaan, dan pengorbanan, tetapi semuanya menjadi bagian dari panggilan untuk hidup baginya. Tidak ada yang lebih berharga daripada mengenal Dia dan menjadikan Dia pusat dari segalanya. Namun, aku juga tahu bahwa hidup di dunia ini hanyalah sementara. Ketika tiba waktunya aku dipanggil pulang, aku tidak takut. Justru, kematian adalah keuntungan bagiku, karena itu berarti aku akan bertemu dengan Kristus secara langsung. Aku akan berada di hadapannya, menikmati persekutuan abadi yang telah dijanjikannya bagi setiap orang percaya. Jadi, selama aku masih hidup, aku akan hidup bagi Kristus. Dan ketika waktunya tiba untuk pergi, aku akan menerima keuntungan yang terbesar, kehidupan kekal bersama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan.